nggak tergoda kok. Aku benar-benar nggak tertarik memimpin dunia ini. Oke, kalau itu sudah jadi keputusan kamu. Sepertinya kamu tidak memberikan banyak pilihan buat saya. Tapi resikonya, kamu akan kehilangan semuanya. Maafkan aku ya, Iboy. Aku harus pergi sekarang ini untuk kebaikan kamu. Kalau aku tetap di sini, kamu akan mengalami bahaya. Tadi aku melihat Teddy keluar dari rumah lalu pergi. Hitam, kamu lihat si Teddy pergi sama seseorang ya? Aku juga nggak tahu. Dan Kenapa kamu nggak tanya burung hitam? Iya, kenapa kamu nggak tanya dan nggak cegah? Maaf ya teman-teman, tolong kalian pergi. Aku udah memutuskan untuk bergabung dengan dia. Teddy, kok kamu mau sih bergabung sama orang kayak gitu? Aku terpaksa. Kalau tidak akan banyak korban yang jatuh. Teddy, emang siapa korbannya? Udah Teddy, mendingan kita selesaikan segala masalah bersama-sama, ya kan? Tenang aja, kalau sama-sama kita pasti bisa ngelawan dia. Peri kecil yang polos. Berani menentang aku. Hai peri hitam. Kamu tahu seberapa besar kekuatanku. Beritahu teman-teman kamu. Apa yang akan terjadi kalau aku marah dan menggunakan semua kekuatanku. Sebaiknya aku lebih menyerang duluan, Teddy. Untukmu. Kok bisa? Pakai ilmu apa mereka? Sampai kekuatanku tidak tembus. Ini berbahaya. Aku harus pergi dari sini secepatnya. Loh, apa ini? Dari mana ini? Si lelaki misterius itu kabur. Teddy, Iboy. Iboy, kok bisa sih? Iya, dari mana kamu dapat kekuatan itu? Aku juga nggak tahu. Untung aku mengikuti mereka terus. Aku bisa melihat kehebatan mereka. Dan aku bisa melihat lawan mereka. Panda, kodok, dan ular harus tahu tentang ini. Apaan sih itu, Boy? Iya, kamu dapat itu dari mana? Siapa yang ngasih? Pritam, aku nggak tahu. Tiba-tiba ini ada di tangan aku. Hah? Masa kamu nggak tahu kalau
kalau gelang itu ada di tangan kamu. Beneran Prita, aku nggak tahu. Sebelum aku tidur juga, ini belum ada. Apapun itu, pasti kekuatan yang sangat besar. Bayangin aja, lelaki misterius sampai kalah dan langsung kabur. Ya sebaiknya kita tetap hati-hati, Boy. Takutnya nanti gelang ini malah berbahaya dan bikin kamu celaka. Iya Boy, nanti di rumah kamu kasih gelang itu ke Airi ya. Biar Airi yang jaga. Kan kalau aku sama Airi masih punya kekuatan untuk menangkalnya, jadi nggak kenapa-napa. Ya udah, nanti aku kasih ke kamu ya, Airi. Nah, Teddy, sekarang kamu cerita dong. Kenapa kamu bisa bergabung sama lelaki misterius itu? Iya, Burung Kusut, cerita dong. Aduh, gimana ya? Kasih tahu nggak ya? Kekuatan apa itu tadi? Belum pernah aku melihat kekuatan sedahsyat itu. Dan baru kali ini aku dikalahkan oleh kekuatan dahsyat itu. Dengan cepat. Kalian melihat kejadian tadi kan? Iya. Bagus. Aku kasih tugas buat kalian. Cari tahu siapa pemilik kekuatan itu dan bagaimana bisa berada sama anak-anak itu. Siap, ayah. Baik-baik, ayah. Siap. Mengerti. Teddy, ayo dong kamu cerita. Iya, kita semua khawatir sama kamu tahu. Sebenarnya aku melakukan ini untuk melindungi kalian. Maksud kamu? Laki-laki misterius itu ngancam aku. Dia bilang kalau aku nggak mau tunduk sama keinginan dia akan mencelakakan kalian semua. Hah, benar dia bilang kayak begitu? Iya, dan aku kan nggak mau kehilangan kalian. Aku sayang banget sama kalian semua. Ya ampun, kamu baik banget sih Burung Kusut. Aku jadi terharu. Teddy, kamu itu segitunya ya sama kita. Aku juga sayang sama kamu kok. Teddy, tapi kalau kamu kenapa-napa, kasih tahu ke kita ya. Biar nanti kita selesaiin bareng-bareng. Iya Teddy, masalah itu akan lebih ringan kalau kita menyelesaikannya bersama-sama. Iya, lain kali aku akan cerita-cerita deh. Dan sekarang, karena Ibu sudah punya sumber kekuatan baru, kita harus cari jalan untuk menghadapi si lelaki misterius itu. Ya udah, kita bahas di rumah aja ya. Setuju? Setuju. Kok atapnya jebol? Bos! 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 Bos, gawat bos. Bos lihat nggak? Kamar bos itu atapnya hancur. Hancur gimana sih? Perasaan tadi gue bangun baik-baik aja. Lagian ngapain sih lo gangguin gue bikin kopi? Kan gue ngantuk. Mungkin bos itu bangunnya kepagian. Makanya bos itu nggak sadar kalau atapnya itu hancur. Soalnya tadi kan masih gelap bos. Nah, sekarang itu sinar mataharinya sampai masuk bos. Beneran bos. Ayo sini. Ayo bos. Mana yang lo bilang atap rumahnya tuh jebol? Nggak ada, atapnya mana? Tadi enggak begini bos. Beneran. Tadi tuh atapnya kebuka hancur. Bosen gue denger lo ngarang-ngarang terus. Emang lo tuh paling nggak bisa ya? Ngeliat gue tuh nyantai dikit aja nggak bisa banget ya? Lo tinggal bilang aja kalau lo itu bangunnya kesiangan. Nggak usah cari-cari alasan. Perasaan gue tadi tuh atapnya emang kebuka. Udaranya itu Shh, gak usah bawel, udah diem. Gak usah ngarang. kok bisa sih? Untung kita datang tepat
Jadi kita bisa benerin atap rumah ini. Iya, kalau enggak, bos pasti curiga. Ya pasti kalau gitu kita bisa istirahat sekarang. Aku ngantuk banget. Ntar dulu istirahatnya. Kita harus pikirin tentang gelang ini. Kita sama-sama pikirin yuk. Kekuatan seperti apa yang dimiliki gelang ini? Dan kenapa gelang ini bisa ada di tangan Iboy? Jadi, Iboy dan teman-temannya berhadapan dengan pihak lain ya, Burung? Iya, dan kelihatannya lawannya ini juga kuat banget. Kamu tahu dari mana? Ya kelihatan dong, dia punya banyak pasukan. Dan tadinya Teddy sempat mau ikutan sama dia. Masa sih si Teddy ikutan juga? Beneran. Dan Teddy kelihatannya takut sama orang ini. Artinya dia lebih kuat dari Teddy, iya kan? Kamu tahu nggak siapa orang itu? Belum tahu sih. Tapi aku pikir kalau kita gabung sama dia, artinya kita bisa melawan Teddy dan Iboy, iya kan? Iya, aku setuju. Iya, iya. Kita nggak punya pilihan lain. Jadi aku setuju kalau kita gabung sama mereka. Bu, bisa Ibu gambarkan bagaimana bentuk gelang yang hilang tersebut? Sebentar ya Pak ya. Ini Pak gambarnya. Oke, selain gelang tersebut, apalagi yang hilang, Bu? Nggak ada Pak. Cuman gelang ini aja yang hilang. Semuanya sih masih tetap ada. Wah, aneh sekali ya. Hanya gelang tersebut yang hilang. Padahal di sini masih ada perhiasan yang mahal. Ya itu dia Pak Polisi. Saya juga bingung. Kotak-kotaknya juga masih aman kok. Nggak dibuka secara paksa. Gini Bu, bagaimana kalau Ibu mencoba mencari ke tempat yang lain, Bu? Kalau hanya satu barang yang hilang, Bu, kemungkinan itu hanya terselip, Bu. Aduh Pak Polisi, saya yakin bener kok. Saya nggak salah naro. Oke, untuk sementara laporan ini kami terima dulu. Nanti kalau ada perkembangan, pasti kami kabari. Kami permisi. Iya Pak. Silakan. Kalau begini caranya, mendingan aku minta tolong Adi untuk di koran. Tumben nih, pagi-pagi udah telepon. Ada apa ya? Iya nih Di, gue butuh bantuan lo. Salah satu perhiasan gue itu ada yang hilang. Kalau untuk barang hilang, mendingan lu lapor aja deh sama polisi atau sama satpam. Gue itu udah lapor polisi Di, tapi kata polisi gue malah disangka teledor. Bagaimana dong? Apa yang bisa gue bantu buat lo ya? Gue minta tolong untuk iklan di koran lo. Iklannya isinya, siapa saja yang dapat menemukan gelang itu bakal gue kasih hadiah. Masih bisa masuk gak koran hari ini? By the way, kenapa sih lo kok ngotot banget sama gelang yang satu ini? Ini gelang tuh spesial banget. Gue pengen kasih ke pelanggan gue. Dan gue yakin dia pasti akan bayar mahal. Lo kirimin aja fotonya ke handphone gue. Ntar lo lihat hari ini iklannya udah muncul di koran. Oke, thanks ya Di. Gimana Iri? Kamu temukan petunjuk? Gak ada. Gak ada tentang asal-usul gelang emas. Di mana lagi kita harus cari informasi tentang gelang ini? Oh betapa indahnya saat mimpi menjadi nyata, miliki teman setia, jadi sahabat selamanya.
cari informasi dari tuh laptop ini aja. Informasinya sebanyak ini. Aku harus baca satu-satu. Boy, coba kamu inget-inget deh, gimana gelang itu ada di tangan kamu? Aku juga lupa. Makanya pas aku lihat kekuatannya, aku langsung kaget, Pritam. Kok kayak ada suara sih di kamarnya si Boy? Maksud kamu gelang ini begitu aja ada di tangan kamu? Iya bener. Coba kita bikin eksperimen. Maksud kamu eksperimen gimana, Teddy? Iya, gimana? Iya nih, si Boy lagi ngomong sendirian. Wah, si bos harus tahu nih. Gawat apaan sih ya? Dikit-dikit gawat. Lama-lama gue ganti nama lo jadi si gawat. Kali ini beneran, bos. Nah, tadi kan gue lewat depan kamarnya si Boy. Nah, si Boy itu lagi ngomong sendirian, bos. Kayaknya konsletnya Boy makin parah deh, bos. Emang sih gue perhatiin beberapa hari ini tuh anak emang makin konslet. Tapi masa iya segitunya? Coba bos, lihat sendiri. Ayo bos, ayo. Iya. Loh, kok si Boy udah nggak ada? Iya ya, kok nggak ada? Beneran bos, gue denger Ibu itu lagi ngomong sendirian, beneran bos. Iya, tapi lo lihat sendiri kan sekarang di kamarnya Iboy itu nggak ada siapa-siapa, kamarnya itu kosong. Nah, itu artinya si Iboy itu udah berangkat dari pagi tuh nyari sampah. Tapi bos, Udah, lo diem. Kayaknya yang salah itu adalah telinga lo. Itu artinya harus diperiksa, ya? Males gue. ada ya? Teddy, kita mau kemana sih? Ikutin aja. Aku juga nggak tahu kok. Udah, ayo ikutin aku. Ayo. Teddy, kita ngapain sih kesini? Mana gelang emas itu, Airi? Teddy, kok gelangnya dibuang? Gimana? Ceritakan pada ayah. Oh, jadi begitu. Teddy, kamu gimana sih? Iya, kenapa kamu lempar gelangnya segala? Kalau hilang gimana? Tenang aja. Cuma ini satu-satunya cara kita tahu apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana gelang itu sampai ke tangan Iboy. Tapi kalau nggak berhasil, ya sebaiknya kita sabar dulu, Airi. Pasti Teddy udah memikirkan resikonya. Ya kan, Teddy? Iya. Kita tunggu sama-sama aja. Ayo, sekarang kita pulang. Pulang? Terus gelangnya gimana dong? Iya, burung kusut. Kamu tuh aneh-aneh aja deh.
Masa kita biarin gelangnya kayak begini? Udah, ikutin aja caraku dulu. Pokoknya kita pulang sekarang. Dan kita tinggal tunggu di rumah. Ayo. Ayo anak, kita turun. Oke. Sekarang kalian cari perisai ajaib itu. Saya nggak mau tahu gimana caranya. Kalian mau nyebur ke tengah rawa. Yang penting bawa benda itu ke saya. Baik saya, baik saya. Kemana mereka? Apa mereka belum mendapatkan benda itu ya? Kalian sudah mendapatkannya? Gelang emas. Akhirnya aku mendapatkan benda yang selama ini bikin aku penasaran. Ayo masuk. Bukan bis. Aduh, apa nih? Aduh. Oh Teddy boy. Oh Teddy boy. Akhirnya aku mendapatkan dengan cara yang mudah. Tapi anehnya, kenapa mereka malah membuang gelang ajaib ini? Atau mereka ketakutan? Ketakutan karena tidak bisa mengatasi kekuatannya. Lebih baik aku coba. Aku juga mau coba kekuatanku. Dan aku pasti bisa menghadapinya. Aduh, kok mengencang? Aduh. Lepasin. Ini makin kencang. Aduh. Ayo lepasin. Lepaskan. Anak-anakku, tolong ayah.
Untung gelangnya bisa lepas. Kalau enggak... Mungkin Iboy dan teman-temannya sengaja melepaskan itu. Karena dia nggak mampu dengan kekuatan gelang ajaib itu. Ayo anak-anak. Ada itu bisa bersinar terang begitu. Teddy, kita harus tunggu berapa lama sih kayak begini? Ya, nggak terlalu lama sih. Terus kalau ternyata gelang itu nggak muncul-muncul juga, gimana? Ya, artinya... Ah, itu burung apaan? Kok berubah? Teddy, gelangnya kembali. Iya, Iboy. Iya, Boy. Duh, gue lagi yang disuruh nyapu. Kapan sih gue itu bisa jadi bos? Padahal gue kan bisa. Aduh, apa nih? Aduh. Kok di kamarnya Ibu terang banget sih? Pasti laporan gue kali ini benar. Si bos harus tahu nih. Aduh. Masa iya sih? Dari segini banyaknya lowongan pekerjaan gak ada yang pantas sama gue. Gila, kan gue bosan habis di rumah terus. Bos. Apaan lagi sih, Dok? Ini aneh banget, Bos. Ada yang terjadi sama si Boy. Yang begini-begini nih. Biasanya kalau lo udah begini nih, pasti laporan gak jelas. Gak pasti. Kali ini beneran, Bos. Coba Bos lihat sendiri. Ayo, Bos, ayo. Ayo, nggak usah lari. Ayo. Ayo, Bos, ayo. Coba, Bos, Li. No, lo lihat sendiri si Iboy lagi tidur di situ. Dan dia tidurnya biasa aja. Nggak ada sesuatu yang luar biasa. Apa menurut lo, dia tidur kayak gitu, itu sesuatu yang luar biasa? Bukan cuman ini, Bos. Duh. Beneran, Bos. Tadi tuh gue lihat dengan mata kepala gue sendiri. Si Ibu itu emang bersinar dan terang banget, Bos. Sekarang lo lihat sendiri. Emang ada yang aneh di sini? Kamarnya nggak terang, biasa aja. Kayaknya ya. Lo yang perlu gue kasih pelajaran. Ya, biar lo itu nggak ngomong macam-macam lagi, biar lo nggak ngarang-ngarang cerita lagi. Ngerti lo? Beneran, Bos. Si Ibu itu gue lihat dengan mata kepala gue sendiri. Gue nggak mau nambah dosa. Mendingan sekarang kita keluar. Ayo. Iya, Bos. Iya, aduh. Hampir aja aku ketahuan. Kasihan juga ya Bang Edo, dikit-dikit disalahin mulu sama Bos Iksan. Nah, kita udah lihat kalau gelang ini memang mencari si Iboy. Tapi kita belum tahu kenapa ini terjadi. Aduh, sakit ya.
kenapa gelang itu lari dari aku ya? Kenapa gelang itu melawan aku? Atau jangan-jangan aku memperlakukannya tidak benar? Hai Gelang, sebenarnya kekuatan kamu ini dari mana sih? Kok kamu ngikutin aku terus? Emangnya aku kenapa? Kayaknya kita harus coba tes deh untuk mengetahui gelang ini. Hah? Dites? Untuk apa ini? Ya, yang tadi kan kita nguji apa gelang ini kembali ke kamu, Boy. Nah, sekarang kita mau mengetahui apa sih sebenarnya gelang ini. Ya, aku setuju sama Iri. Terus gimana caranya? Iya, gimana ya? Gelang ajaib bikin perisai. Oh Teddy boy. Oh Teddy boy. Bos, ibu boleh minta izin nggak, Bos? Minta izin? Lo mau minta izin apaan? Ini, Bos, ibu mau keluar. Soalnya ada barang ibu yang ketinggalan. Lo denger ya, gue itu bukannya nggak ngizinin lo keluar. Tapi gue itu males mikirin lo jam segini tuh ada di luaran. Kenapa? Kenapa? Karena hari gini itu banyak banget kejadian yang gak enak buat anak-anak seumuran lo. Bos, tolong Bos, izinin nih Boy. Ya udah, lo gue kasih izin. Tapi ingat, lo harus pulang sebelum jam makan malam. Maksud gue, lo harus pulang dan lo bawa makan malam untuk gue. Ngerti? Oke, Bos. Ya udah pergi sana. Untung aja si Bos ngizinin. Gak apa-apa deh, aku disuruh beli makan malam. Lagian aku juga masih punya duit. Si konslet mau kemana ya? Mana sih Boy? Perasaan dia ke arah sini deh. Kok bisa sih dia tiba-tiba ngilang? Duh, makin curiga tuh anak. Tapi ngapain ya dia ke sini? Mencurigakan. Katanya mereka udah sampai duluan di sini. Tapi mereka di mana ya? Udah dia ngikutin kamu kan? Ada. Tadi Bang Edo ngikutin aku. Tapi pas aku masuk terowongan ini, Bang Edo udah nggak kelihatan. Kayaknya Bang Edo terkecoh deh. Bagus deh kalau gitu. Jadi kita bisa fokus melihat sekuat apa kekuatan gelang ini. Kenapa kita harus ngumpet-ngumpet begini sih?
Aduh, mana tempatnya pengap banget lagi. Kan ini tempat orang yang jadi musuh Iboy dan Teddy. Nah, kita harus bisa masuk ke situ supaya kita bisa ngomong sama dia. Ya pakai jalan lain emangnya nggak bisa. Takutnya ketahuan sama manusia lain, ular. Jadinya malah kita nggak bisa ketemu sama si lelaki misterius itu. Nggak seru banget ya kalau mesti sembunyi-sembunyi terus begini. Ya udah, sabar aja deh. Nanti siapa tahu kita udah bener-bener kuat kayak si kelinci dulu, kita bisa pamerin ke orang-orang mengenai kekuatan kita. Iya benar. Kalau kita bisa deket sama si lelaki misterius itu, siapa tahu kita jadi bisa ngalahin dunia ini kan? Nah, sekarang kamu perintahin ke gelang itu ya. Oke, Prita. Gelang ajaib bikin riset. Paling enak terbang dengan kondisi begini. Bisa santai melihat-lihat dan itu kan gelang emas yang di tangan Iboy. Ternyata emang ada pemiliknya. Dan pemiliknya merasa kehilangan. Aku harus kasih tahu Iboy dan yang lainnya. Sepertinya aku mengenali gelang ini. Akhirnya aku bisa mendapatkan informasi tentang gelang ini. Nomor nggak dikenal. Paling-paling juga sales kartu kredit. Oh iya, jangan-jangan itu mengenai informasi gelangku yang hilang. Kan aku taruh pengumumannya mencantumkan nomor telepon. Halo? Halo, selamat siang. Iya, siang. Saya cuma mau katakan mungkin Anda tertarik dengan informasi yang akan saya berikan. Informasi mengenai apa ya? Saya tahu di mana keberadaan gelang yang Anda masukkan dalam iklan ini. Kalau kamu mau, kamu bisa coba untuk menguji kekuatan gelang ini dengan cara lain. Maksud kamu cara lain gimana? Iya, cara apaan lagi? Berbahaya nggak peri hitam? Berbahaya sih, tapi kita semakin tahu kekuatan gelang itu. Gimana, Boy? Kamu mau nggak? Ya Boy, mau nggak? Ya udah deh, aku juga pengen tahu. Oke, kalau gitu aku minta kamu bersiap-siap ya. Humbala humbala hum. Muncullah monster hebat. Mereka tega banget sih. Kan aku jadi capek menghindar dari batu itu. Aduh, maaf deh Pak. Saya nggak mau lagi ngurusin binatang itu. Itu bukan binatang beneran, tapi binatang jadi-jadian. Udah, lo nggak usah ngikutin dia, oke? Terserah dia. Dia mau tidur kayak di kamarnya, dia mau mainan kayak di kamarnya. Terserah. Yang penting dia tetap dia kerja, dia kerja. Kayak duit yang benar. Bukan kayak lo.